Miris banget. Temuan dugaan korupsi beras bansos DKI tahun 2020 sebesar 2,85 triliun rupiah. Di media sosial, saya melihat sebuah thread di Twitter yang isinya cukup mengagetkan sekaligus mengguncang nurani. Ini terkait dengan program bansos beras yang nilainya harga triliunan rupiah, tapi kedapatan terbengkalai di sebuah gudang penyimpanan hingga rusak. Ini disampaikan oleh pemilik akun Twitter @kurawa. Singkat kata, dia mendapatkan informasi dari whistleblower mengenai adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi tersebut diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Mengapa? Tanya Kurawa. Dengan informasi tersebut, dia mendatangi gudang penyimpanan beras seperti yang diberitahu. Ternyata di sana terdapat 1000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilo. Kabarnya, paket beras tersebut harusnya disalurkan pada tahun 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Sayangnya, kondisi beras rusak parah karena tersimpan cukup lama. Menurut dia, kondisi beras bansos milik DKI ini 100% rusak dan busuk. Terdapat jamur kekuningan hingga menghitam, bahkan untuk hewan pun sangat tidak layak. Di tempat yang sama, dia juga temukan dokumen forensik dari audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Dalam laporan tersebut, terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Ada encroach linkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah. Karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Vendor-vendor bansos DKI tahun 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU, sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa di balik nama-nama vendor ini? Ada datanya semua nih, katanya. Kalau mau lengkapnya, silahkan kunjungi akun Twitter orang ini. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi buktinya kelihatan valid. Harusnya aparat langsung bergerak ke lokasi dan melakukan pengusutan hingga tuntas. Ini benar-benar gila nih. Kalau semua beras rusak dan tidak bisa dipakai lagi, artinya triliunan uang terbuang percuma. Pertanyaannya adalah, kenapa beras tersebut tidak disalurkan? Di masa pandemi, banyak yang membutuhkan beras tersebut untuk sekedar mengisi perut. Kenapa beras tersebut malah jadi busuk? Triliunan dikucurkan, tapi masyarakat tidak dapat haknya. Kosong. Triliunan ini kalau dijadikan BLT bisa meringankan beban banyak orang, tapi ini terbuang sia-sia. Inti utamanya adalah, kenapa beras dibiarkan membusuk di gudang penyimpanan? Saya masih tidak habis pikir dengan kondisi ini, dan saya melihat kasus ini tidak ramai. Entah karena kurang menarik, atau ada pihak yang sedang menutupi agar kasus ini dianggap tidak pernah ada. Di beberapa berita dikatakan bahwa penyaluran bansos sudah tepat sasaran dan diawasi. Lantas bagaimana dengan beras yang rusak tersebut? Bukankah itu kontradiksi? Ada apa sebenarnya? Dengan kerugian besar seperti ini, harusnya sudah cukup buat KPK untuk mengusut isu ini.
Angka kerugiannya bukan main besarnya. Harusnya ada dugaan korupsi. Tapi apakah KPK sudah tahu? Atau KPK mungkin sudah tahu tapi hanya bisa mengendus saja? Kalau ini benar terjadi, maka ini akan menjadi sebuah catatan prestasi yang sangat luar biasa. Dan anehnya lagi, akun @kurawa mengatakan sudah ada 4 juta akun yang membaca kasus ini. Seharusnya sudah memenuhi syarat menjadi viral. Biasanya banyak media yang suka memberitakan sesuatu yang viral, tapi lucunya media besar seolah diam. Why? Apalagi buzzer sebelah diam membisu, pura-pura bodoh dan berdoa supaya kasus ini lenyap di telan bumi. Artinya, ada sesuatu yang tidak beres dalam skala masif. Ini sungguh keterlaluan banget. Anggaran dipermainkan seenaknya. Rakyat yang membutuhkan malah jadi objek paling dirugikan. Ini adalah kejahatan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Aparat harus bergerak, KPK harus bergerak. PJ Heru Budi Hartono tidak tahu menahu soal ini ketika ditanya. Tapi Heru bisa mengecek langsung kebenarannya dan membongkar siapa dalang dibalik semua ini. Kira-kira Anies tahu nggak ya? Apa komentarnya soal ini? Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?